Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai, memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat tahun baru. Kita masih mendengarkan khotbah buat kita di hari ini, minggu yang pertama setelah Epifanias, minggu tanggal 11 Januari 2026, dengan firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 dengan topik minggu Allah menyatakan keselamatan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dengan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah kenyataan pahit yang sering kita sembunyikan di balik senyum yang kita perlihatkan kepada orang lain. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu kenyataan bahwa kita adalah bulu yang patah terkulai. Saudara-saudara, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, sering sekali kita menampilkan hidup kita yang terlihat seakan-akan sempurna dan tidak memiliki masalah. Tidak rapuh, tidak galau, tidak takut, bahkan tidak patah seperti yang difirmankan Tuhan bagi kita hari ini. Padahal mungkin saja kita sedang patah, yaitu karena dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Atau mungkin kita juga sedang patah karena keterpurukan ekonomi, patah karena masa depan yang seakan-akan hilang, semakin redup, atau harapan yang semakin tidak terlihat dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini di minggu Epifanias ini, Tuhan mau menyatakan, mau mendeklarasikan kepada kita bagaimana penyelamatan Tuhan yang luar biasa itu Dia berikan kepada kita. Pengharapan tidak akan pernah sirna. Keselamatan Tuhan akan berikan kepada kita
sekalipun seakan-akan dunia kita sedang terpuruk dan tidak punya pengharapan. Maka tetap teguhlah saudara-saudara, selalu di dalam Tuhan. Kalaupun dunia seakan-akan mempertontonkan, memperlihatkan ya hal-hal yang mengecewakan buat kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Camkan itu baik-baik di dalam hatimu. Di tangan Sang Penyelamat, patahmu itu tidak akan diputuskannya. Sama seperti janjinya tadi, ya. Bahkan Dia mengundang Anda untuk berjuang, berhenti berjuang sendiri dalam hidupmu yang semakin lemah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pertanyaannya kepada kita, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi hal yang meneguhkan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara-saudara, kelembutan yang meneguhkan dan menyelamatkan. Tuhan tampil dengan kelembutan. Dia tidak pernah berteriak-teriak. Orang dunia ini selalu menunjukkan dan menonjolkan kehebatannya. Dan semakin banyak orang yang bisa dia hancurkan dan dia taklukkan, bahkan dia celakakan, itu menjadi satu kebahagiaan. Tapi buat Tuhan, Dia tampil dengan kelembutan hati, dengan ketenangan. Dia tidak berteriak-teriak. Seperti yang dikatakannya tadi, Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya. Tetapi dengan diam dan penuh kelembutannya, Dia memberikan keteguhan, peneguhan, dan keselamatan bagi kita. Tadi dikatakan saudara-saudara, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudara, bulu yang patah itu adalah gambaran jiwa yang sudah tidak sanggup lagi menahan beban. Dan mungkin itu adalah Anda. Itu mungkin adalah kita, aku dan kamu. Kita sudah tidak sanggup lagi menahan beban, ya. Tetapi Allah tidak datang untuk menginjak Anda, menginjak kita agar benar-benar hancur. Tetapi sebaliknya, Dia datang untuk membalut patahan-patahan atau retakan-retakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sumbu yang pudar nyalanya itu adalah gambaran iman yang tinggal sisa-sisa, yang tidak memberikan cahaya, hanya asap keputusasaan. Saudara-saudara, camkan ini di dalam hatimu. Allah tidak datang untuk meniupnya sampai mati. Dia datang justru memberikan atau membawa minyak kasih karunia-Nya agar sumbu itu menyala. Kelembutan Allah adalah kekuatan untuk menyatakan kita, menyatakan keselamatannya kepada kita dari kehancuran yang total itu. Allah tidak bekerja dengan gembar-gembor. Allah tidak bekerja dengan teriakan-teriakan. Allah menyelamatkan kita justru dengan senyap, dengan penuh ketenangan, tapi memberikan kekuatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada kalanya perlu kita memang dengan ketenangan batin datanglah menghadap Dia. Dengan kelembutannya, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan daya, tenaga yang baru, dan kemampuan yang baru untuk kita bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Sehingga kita bisa melihat harapan yang baru, masa depan yang baru, sukacita yang baru. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, Allah memegang tanganmu. Dia tidak pernah melepaskanmu. Camkan itu baik-baik, supaya kita boleh tenang.
Allah selalu memegang tanganmu dan tidak pernah melepaskanmu sedetik pun. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau, itu perkataannya. Aku telah memegang tanganmu. Bapak ibu saudara-saudara, perhatikan kata memegang tanganmu. Ini bukan sekedar perintah untuk berjalan. Ini bukan sekedar untuk membangkitkan kita. Tetapi ketika kita berjalan, ketika kita dibangkitkan, tetapi Tuhan sekaligus memberikan pendampingan yang intim dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian berjalan melintasi jalan kehidupan kita. Banyak dari kita yang merasa kehilangan arah. Seolah-olah kita berjalan di lorong yang gelap sendirian. Namun keselamatan yang dinyatakan Allah berarti dia terlibat. Camkan itu. Dia terlibat langsung dalam langkah-langkah kaki kita. Dia terlibat dalam pikiran kita. Bahkan dia mau melibatkan diri dengan segenap apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Camkan itu. Ya. Dia yang menciptakan langit dan membentangkan bumi seperti yang dinyatakan ayat 5 tadi. Dialah Allah yang sama yang sedang menjabat tanganmu yang gemetar itu. Dia yang sedang memegang tanganmu yang terkulai lemah itu. Dia tidak melepaskanmu saat kamu jatuh. Dia justru menggenggam lebih erat. Sama seperti kita menguatkan anak-anak kita. Demikian juga Tuhan menggenggam kita, memberikan kekuatan kepada kita. Keamanan kita tidak terletak seberapa kuat kita memegang tangannya Tuhan, tapi terletak dari seberapa kuatnya Tuhan menggenggam tangan kita. Dan camkan baik-baik, Tuhan tidak pernah lelah untuk menggenggam tanganmu, supaya kita tetap semangat. Yang ketiga, keselamatan yang diberikan Tuhan akan membawa hal-hal yang baru. Hal-hal yang dahulu sudah terjadi, hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Tujuan Allah menyelamatkan kita bukan hanya agar kita bertahan hidup, tetapi agar kita mengalami pembaharuan. Saudara-saudara, keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hanya sekedar bisa bertahan, tapi justru kita lebih menyala, kita lebih semangat, kita lebih kuat. Kita boleh, ya bukan hanya defensif, bahkan menjadi ofensif. Artinya bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi membangkitkan gairah, memberikan kuasa, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh berjalan, menjalani kehidupan ini. Keselamatan membuka mata kita yang buta untuk melihat peluang di tengah kesempitan. Keselamatan mengeluarkan tawanan dari penjara yang gelap itu. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Kegagalan kemarin bukanlah titik akhir, melainkan latar belakang bagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi kalau Tuhan izinkan pergumulan, izinkan masalah, bahkan sampai kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, justru disitulah Tuhan mau menyatakan bahwa kuasanya nyata dalam kehidupanmu. Dia nyatakan, itulah Epifanias. Saudara-saudara, ketika dokter mengatakan sudah tidak mampu lagi menyembuhkan penyakit kita, justru disitulah Tuhan mau menunjukkan kuasanya nyata dalam hidupmu.
Ketika engkau sudah putus harapan, tidak lagi ada harapan, bahkan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupanmu, atau mungkin penyakitmu, atau mungkin keretakan-keretakan yang sedang terjadi dalam keluargamu, justru di situ Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita aplikasikan dan perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk mengimani ayat ini, nats ini? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Camkan itu baik-baik. Berhentilah menilai diri sendiri berdasarkan apa yang terjadi, berdasarkan masalah yang engkau alami, berdasarkan patahmu. Jangan berkata, aku sudah habis. Jangan berkata, matilah aku. Jangan berkata, selesailah semuanya ini. Sudah tidak ada lagi harapan. Tapi katakanlah, aku sedang dipulihkan oleh Tuhan. Tangannya menggenggam erat tanganku. Terimalah kerapuhanmu sebagai tempat di mana kuasa Tuhan bekerja paling nyata dalam hidupmu. Itu yang pertama. Jangan pernah menyerah. Berhenti melihat kepada masalahmu saja, tapi lihatlah kepada genggaman tangan Tuhan. Baru yang kedua, rasakan genggaman tangan Tuhan itu sendiri. Saat Anda merasa goyah, bayangkan secara visual tangan Tuhan yang besar sedang memegang telapak tangan Anda yang kecil itu. Rasakan sendiri bahwa Tuhan sedang menggenggam tanganmu yang lemah itu. Katakan dalam hatimu, Allah yang menciptakan bintang sedang memegang tanganku. Aku tidak akan jatuh tergeletak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegak berdiri dan bersyukur. Jangan menunggu masalah selesai baru bersyukur. Bersyukurlah karena Allah sudah menyatakan hal-hal yang baru. Syukur adalah cara kita menarik napas dalam-dalam untuk menyalakan kembali sumbu yang pudar itu. Syukur itu adalah cara kita memperoleh tenaga yang baru untuk menghadapi semua tantangan dan keterpurukan dalam kehidupanmu. Bersyukurlah di tengah-tengah penderitaanmu. Karena kita bukan lagi tawanan Tuhan, melainkan anak-anak terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan izinkan keputusasaanmu mencuri nyalamu. Allah yang menciptakan bintang-bintang sedang membisikkan namamu. Allah yang menciptakan alam semesta ini, penguasa dunia ini, sedang menuliskan namamu di loh-loh batinnya, di hatinya. Karena Dia melihatmu dan mengasihimu serta memilihmu dalam kehidupan ini. Dia sedang melihat betapa mulianya engkau setelah dipulihkan olehnya. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, supaya tidak pernah kami menyerah dan hilang pengharapan, tetapi menumbuhkan semangat yang baru. Karena kami tahu Allah yang menciptakan bintang-bintang itu menjadi penguasa semesta alam ini adalah Allah yang memegang kami dengan erat, tidak pernah sekalipun melepaskan kami dan meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Shalom.